Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik. Alhamdulillah senang mendengarnya. Sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Coba Irfan memimpin doa, kita akan memulai belajar. Berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sekarang saya ingin mengecek kehadiran kalian. Apakah semuanya hadir? Coba kalian perhatikan teman kalian di samping kiri, kanan, depan, belakang. Apakah ada yang sudah hadir? Bu. Semua. Baik, alhamdulillah. Berarti semua rajin dalam menuntut ilmu. Apakah kalian tahu apa semboyan dari negara Indonesia? Saya, Bu. Ya, apa? Bhinneka Tunggal Ika. Apakah tahu arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Saya, Coba diulang. Apa artinya? berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, kenapa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, salah satunya yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang keberagaman budaya Indonesia, di mana karena banyak sekali perbedaan yang ada di Indonesia, itu bagaimana cara kita menghadapi perbedaan itu, itulah adanya semboyan tadi, dan akan kita bahas lebih dalam pada pembelajaran hari ini. Selain itu, kita juga akan mencari pokok pikiran dari suatu teks bacaan dan pesan pendukungnya. Dan dimana kenapa kita belajar ini, supaya nanti jika ada buku bacaan, kalian dapat memahami apa isi atau inti dari bacaan dari teks yang kalian baca itu. Nah, setelah itu di sini coba kalian tanya teman di samping kalian, mereka itu dari suku mana? Nah, coba sekarang di buku siswa ada diberikan teks tentang pawai budaya. Kalian baca teks tersebut sebentar. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, sekarang kalian bagi diri membentuk dua kelompok. Sekarang tadi kan kalian sudah membaca buku siswa teks bacaan tentang pawai budaya. Nah, sekarang di sini kalian simak video berikutnya. Indonesia memiliki siapa yang tahu mana gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks yang tadi? Tadi kalian sudah menonton video pembahasan tentang teks dari pawai budaya untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ini saya akan membagikan bahan aja, dimana kalian juga baca bagaimana cara mencari gagasan pokok, gagasan pendukung, ciri-cirinya, dan hal lainnya. Kerjakan tugas untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks bacaan pawai budaya. Kalian diskusikan secara kelompok dan nanti saya minta perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, saya berikan waktu 10 menit untuk berdiskusi.
sudah selesai untuk membuat peta pikiran, gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Sudah, Bu. Ayo coba kelompok hikmah kita berikan kesempatan untuk membacakan hasil diskusinya. Dan nanti kelompok lain bisa memberikan tanggapan terhadap presentasi penyajian hasil dari kelompok hikmah. Ya, perhatikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun gagasan pokoknya ialah alat musik daerah Bali. Gagasan pendukungnya, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Gagasan pendukung yang kedua adalah rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Itu Itu saja. saja, Ibu. Bagaimana kelompok lain? Apakah ada tanggapan dari kelompok hikmah? Masih ada yang kurang gagasan pendukungnya. Iya, apa coba gagasan pendukung yang lain seperti apa? Gagasan pendukung yang lain, alat ini berbentuk seperti simbol yang terbuat dari logam nyaring. Bunyinya ketika kedua keping itu ini dipadukan. Baik, terima kasih kelompok hikmah dan kelompok Irfan. Jadi yang dimaksud, ya silakan duduk kembali. Dari penjelasan kelompok hikmah dan tanggapan dari kelompok Irfan, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas di dalam suatu bacaan. Ide itu bisa berupa kalimat atau dikenal juga dengan pokok paragraf. Nah, di bahan ajar juga ada nama-nama lain dari gagasan pokok. Ada dikenal dengan ide pokok, ada disebut dengan gagasan utama, ada disebut dengan pokok paragraf. Dan tadi di paragraf ketiga itu pokok paragrafnya adalah tentang alat musik daerah Bali. Dan tadi kan dijelaskan, dipaparkan gagasan pendukung itu banyak sekali ya yang merupakan uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, tadi kan gagasan pokoknya alat musik daerah Bali gitu. Dijelaskan apa alat musik daerah Bali itu, bunyinya seperti apa, bentuknya apa. Yang merupakan kalimat penjelas untuk gagasan pokok itulah yang dikenal dengan gagasan pendukung. Dan biasanya pokok pikiran itu bisa berada di awal kalimat. Itu dikenal dengan nama deduktif. Deduktif ini jenis paragraf yang gagasan pokoknya itu terletak di awal. Jadi kalian baca ini, kayak tadi contohnya pawai budaya, itu kan dia di awal, itu pokok paragrafnya. Kemudian kalimat selanjutnya itu adalah kalimat penjelas. Kemudian ada induktif. Induktif adalah paragraf yang gagasan pokoknya itu di akhir kalimat. Biasanya itu di akhir kalimat ada kata yang menandakan dia sebagai pokok paragraf, itu jadi, berdasarkan, kesimpulan. Seperti itu kalau misalnya dia berada di akhir paragraf. Sekarang kalian kerjakan LKPD selama 30 menit. Masing-masing dari kalian kerjakan LKPD selama 30 menit. Saya tunggu selama 30 menit. Jikalau ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan ya. Silahkan dikerjakan idenya. Sudah selesai untuk mengerjakan LKPD-nya. Sudah, Ibu. Silakan kumpulkan ke depan. Bisa dikumpulkan di satu tempat, dikumpulkan ke depan. Baik, terima kasih. Kalian
kalian untuk bertanya atau mewawancarai teman kalian, mereka berasal dari suku mana, memiliki agama apa. Kemudian setelah kalian mengetahui perbedaan yang terdapat di teman kalian di kelas ini, bagaimana sikap kalian kepada teman yang berasal dari suku yang berbeda dan memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda. Terima kasih. Sekian bacakan di depan salah satunya tadi yang melakukan wawancara dan jawab pertanyaan tadi bagaimana sikap kalian. Saya boleh, Bu? Ya, silakan Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari wawancara yang saya lakukan tadi, ada beberapa daerah asal, agama, dan ciri khas dari daerah teman-teman saya. Yang pertama, daerah asalnya dari Padang, agamanya Islam. Ciri khas daerahnya itu ada rendang dan rumah gadang. Kemudian ada dari Lombok kata Sasak, agamanya itu Islam. Ciri khas daerahnya kelecing, gendam bele. Kemudian ada dari Bali, agamanya Hindu. Ciri khas daerahnya itu ngaben dan tari kecak. Sikapnya bagaimana? Sikap menghargai keberagaman yang saya lakukan, yang pertama, bermain bersama dengan teman yang yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. Yang kedua, menghargai perbedaan pendapat saat berdiskusi dengan teman di dalam kelompok. Yang ketiga, tidak mengganggu ibadah orang lain. Yang keempat, menolong orang lain yang sedang kesusahan. Yang kelima, tidak berkelahi dengan teman-teman. Itu saja, Ibu, dari saya. Baik, terima kasih Nurul Hikmah. Itu dari kalian coba menyimpulkan kegiatan apa yang kita pelajari hari ini. Saya Hikmah. boleh, Bu. Ya. Kesimpulan saya dari materi yang Ibu ajarkan, yang pertama, setiap bacaan itu biasanya terdiri atas paragraf. Nah, di dalam setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam satu bacaan. Bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Nah, kemudian gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Itu saja, Ibu, dari saya. Baik, terima kasih Hikmah. Nah, tadi kan dari beberapa perbedaan di kelas ini, bagaimana sikap kalian untuk menghadapi perbedaan itu? Ya, bagaimana ya, Pak? Baiklah, itu saja. Kemudian sebelum kita tutup, di depan kembali memimpin kita berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Baiklah, saya mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jangan lupa belajar. Dan misalnya ada masih pertanyaan yang kurang dipahami, bisa hubungi ibu lagi. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat belajar. Waalaikumsalam